Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah terlahir menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara umat-umat Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam sebenarnya ingin menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juga iri bagaimana dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia dijadikan sebagai pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pengikut Nabi, semua rasul-rasul terdahulu pada hakikatnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin menjadi pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya makam Rasulullah yang tercinta Muhammad Habibullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam saja, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita baca dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sungguhnya Nabi Adam ini sangat iri kepada kita. Kenapa kita menjadi umat Nabi Muhammad sedangkan beliau ditakdirkan qadarullah menjadi nabi dan tidak menjadi pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terlahir menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi qadarullah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang terlahir menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersyukur betul kepada Allah bahwasanya kita sudah dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sehingga Nabi Adam pun ikut iri kepada kita umat Muhammad. Sehingga Adam pun ikut iri kepada pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini setidaknya 5 yang diirikan oleh Adam itu kepada kita pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sahabat yang mulia, yang pertama kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang diirikan oleh Adam kepada kita itu, kata Adam alaihissalam, saya iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang diirikan pertama adalah saya, kata Adam, sekali berbuat dosa, sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu aku dibuang ke bumi yang sangat fana, lalu dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia persada ini, tidak tentu rimbanya, dipisahkan dengan yang tercinta. Berapa lama dia baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak 1 tahun 2 tahun.
Tapi begitu lama, ada riwayat mengatakan 500 tahun baru diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun ketika Adam alaihi salam sudah sampai di kota Mekah. Kalau belum sampai di kota Mekah, masih juga Adam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Adam. Jadi istighfar Nabi Adam ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus saja Adam berdoa siang malam pagi dan sore, mohon ampunan kepada Allah karena satu perbuatan maksiatnya, dan hanya akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Adam berada di kota Mekah. Kata Adam, beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Muhammad kita ini, sahabat yang mulia, tidak hanya di kota Mekah, dimanapun kita berada, manapun wilayah kita, dimanapun keberadaan kita, asal kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan maghfirahnya, akan berikan ampunan kepada kita, bukan karena kitanya, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala melihat, memandang kita ini adalah pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Muhammad, dan Allah memandang kita adalah pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga iri Nabi Adam. Kenapa kalau Adam harus tobatnya di kota Mekah, sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mesti di Mekah beristighfar kepada Allah, tidak mesti di Mekah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, ketika membuat kesalahan, maka akan diampunkan oleh Allah kalau dia mau banyak beristighfar kepada Allah. Namun sayangnya kaum muslimin, sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa sudah ada, kita terlahir menjadi umat Nabi Muhammad, tapi kita menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, tapi kita enggan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam saja iri kepada kita. Kenapa dia tidak menjadi pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, sahabat yang mulia, bagaimana Adam ini iri kepada pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dalam kitab Nasaihul Ibad itu. Kata Adam alaihissalam, saya hanya sekali berbuat ingkar kepada Allah, saya hanya sekali bermaksiat kepada Allah, saya hanya sekali berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ketika satu kali saya berbuat dosa ini, lalu saya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus menempuh waktu yang sangat lama baru taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh waktu lama sekian tahun untuk mendapat maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril pernah turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ada berita gembira yang aku sampaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena cintanya Allah kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap daripada umatmu ketika dia akan wafat, dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setahun menjelang kematian dia bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu lama wahai Jibril, lama sekali setahun itu. Maka oleh sebab itu lapor lagi Jibril ke atas, turun lagi ke bawah. Begini kata Allah Subhanahu wa taala, sebulan sebelum umatmu meninggal ketika dia taubat, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebulan itu lama wahai Jibril, sebulan itu sangat lama wahai Jibril. Naik lagi Jibril melapor kepada Allah, turun lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kabar, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, seminggu menjelang wafatnya umatmu ketika dia bertobat, maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu minggu juga lama. Naik lagi, maka sampailah kepada kesimpulan, sebelum nyawanya dicabut oleh Allah sampai ke tenggorokan di Gorgorah,
ketika itu dia bertobat kepada Allah, seketika itu dia mohon ampunan kepada Allah, Allah ampunkan dosa umatmu itu Muhammad, tapi bukan karena si A-nya, karena Allah mandang engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di begitu mulianya Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pengikut umat Nabi Muhammad ikut juga mendapatkan daripada bahagian, kita mendapatkan sorotan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan juga bagaimana kecepatan ampunan, kecepatan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran kita adalah pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Adam. Sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh waktu ratusan tahun untuk bertaubat. Butuh sekian lama waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah yang sangat luas. Gapailah maghfirah Allah. Carilah ampunan Allah sebanyak-banyaknya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini yang kedua yang diirikan oleh Adam kepada kita pengikut umat Nabi Muhammad. Yang ketiga yang diirikan Adam kepada kita pengikut umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam alaihissalam, saya sekali bermaksiat kepada Allah. Saya sekali cuman berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi langsung dipisahkan saya dengan keluarga tercinta saya. Langsung dipisahkan saya dengan istri tersayang saya. Coba kita bayangkan sahabat yang mulia. Kalaulah seandainya ini dijadikan juga kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Sekali misalnya tinggal solat kita, solat asar tidak, lalu Allah pisahkan kita dengan istri kita. Kita sekali berbohong misalnya, lalu tercampak kita entah di mana daerahnya, pisahkan dengan keluarga kita. Tapi Allah tidak melakukan itu kepada kita. Kenapa? Karena Allah memandang kita adalah pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam tidak. Sekali dia bermaksiat kepada Allah, engkar sekali kepada Allah, sekali saja dia berbuat daripada melanggar perintah Allah, Allah langsung pisahkan dengan istri tercintanya Hawa. Bagaimana kalau seandainya ini terjadi kepada kita? Sekali kita berbuat maksiat, lalu Allah jauhkan dengan keluarga tercinta kita. Tapi Allah tidak lakukan itu kepada kita sahabat yang mulia. Lantaran apa? Lantaran Allah itu bukan memandang kita, tapi yang Allah pandang adalah kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah pandang itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah pandang kita adalah pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang diirikan oleh Nabi Adam kepada kita pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Adam, saya sekali berbuat maksiat kepada Allah, tapi langsung Allah copot baju kebesaran saya. Langsung Allah tanggalkan kebesaran, baju kebesaran dari surganya langsung dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekali lagi, jutaan kali bermaksiat kepada Allah. Bahkan bermaksiat memakai baju kebesaran, tapi tidak ditanggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kenapa? Bukan karena dia si A-nya, bukan karena dia itu si B-nya, karena jabatannya, tidak. Biar Allah pandang dia pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kita menjadi pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang diirikan oleh Adam kepada kita pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Adam, saya sekali berbuat dosa kepada Allah, langsung Allah buang saya ke dalam dunia yang fana ini. Beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jutaan kali bermaksiat kepada Allah di dunia. Ketika dia bertaubat, Allah masukkan ke dalam surganya, Allah masukkan ke dalam jannahnya. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat bersyukur kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulullah, dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah senantiasa dapat kita peroleh. Terima kasih.
wa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.